Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ari Ratnawati. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi bab 2 kelas 10, yaitu teks eksposisi. Apa yang dimaksud teks eksposisi? Teks eksposisi yaitu teks yang berbentuk karangan yang memaparkan sebuah gagasan, informasi, dan pengetahuan secara singkat, padat, dan akurat. Kegunaan teks eksposisi yaitu digunakan seseorang untuk menyampaikan gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Biasanya berdasarkan sumber data dan bukti-bukti yang dapat memperkuat gagasan. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi, yaitu memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi proses, yaitu berupa tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi, yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Yang keempat, eksposisi pertentangan, yaitu memberi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Yang kelima, eksposisi laporan, yaitu laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Yang keenam, eksposisi perbandingan, yaitu gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat, yaitu bagian pembuka dalam teks eksposisi berisi pendapat umum tentang permasalahan yang diangkat. Yang kedua, argumen-argumen, yaitu unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan, dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pendapat para ahli. Dan yang ketiga, penegasan ulang, yaitu menegaskan pendapat awal serta dapat menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Berikut contoh teks eksposisi dan strukturnya. Kita lihat di bagian tesis. Pada bagian tesis berisi tentang pembuka mengenai topik yang dibahas. Di sini membahas tentang pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Yang dibahas adalah hal pendidikan. Dan yang kedua, pada struktur kedua yang dibahas adalah argumentasi. Argumentasi itu berisi tentang argumen-argumen, biasanya berdasarkan pendapat para ahli maupun pengertian-pengertian lain dari yang menyampaikan pendapat. Argumen itu biasanya berisi tentang fakta-fakta yang berasal dari data hasil temuan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang itu berisi tentang penegasan kembali terhadap isu yang telah dibahas. Di sini coba kita perhatikan di bagian penegasan ulang. Dari definisi-definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kedewasaan manusia. Nah, isi dari penegasan ulang tersebut berarti merupakan kesimpulan dari topik yang telah dibahas dalam teks eksposisi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada pronomina. Pronomina yaitu kata ganti orang, seperti aku, saya, kami,
dia, ia, maupun nama orang. Misal seperti nama bu guru, Ratna. Yang kedua ada nomina, yaitu kata yang berbentuk atau berwujud. Seperti meja, meja itu berbentuk kotak, berkaki 4, dan berwarna coklat. Yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Kata sifat yaitu kata berdasarkan sifat atau ciri khusus. Seperti cantik itu merupakan ciri fisik, pintar, angkuh adalah sifat seseorang. Yang keempat ada verba atau kata kerja, yaitu kata yang melakukan tindakan atau aktivitas seperti lari, jalan, memeluk, menggenggam, berenang, dan yang lainnya. Unsur kebahasaan yang kelima yaitu ada adverbia atau kata keterangan, yaitu kata keterangan syarat, waktu, berkaitan dengan keadaan seperti ramai, sepi. Dan untuk yang keenam menggunakan konjungsi atau kata sambung, yaitu kata hubung yang menghubungkan dua kalimat atau dua klausa. Konjungsi yang sering muncul dalam teks eksposisi itu ada konjungsi syarat, contohnya bila, jika, apabila. Konjungsi temporal, contohnya saat, ketika, sejak, kemudian, sebelum, dan sebagainya. Dan yang ada lagi konjungsi kausalitas, contohnya sebab, akibat, karena, dan sehingga. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis teks eksposisi. Sebelum kita menulis teks eksposisi, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah menentukan topik yang akan dibahas. Setelah menentukan topik, kita menyusun kerangka tulisan. Setelah disusun kerangka tulisan, selanjutnya mengumpulkan bahan melalui penelitian. Setelah mengumpulkan bahan, yang keempat yaitu menentukan sasaran pembaca. Dari sasaran pembaca, kita dapat menentukan bagaimana argumen yang kita buat. Dan yang kelima, mengembangkan bahan menjadi teks. Setelah mengembangkan bahan menjadi teks, tentunya supaya teks menjadi bagus, kita menyempurnakannya dengan menyunting sesuai dengan aturan ejaan yang disempurnakan, baik penyuntingan kalimat, kata, maupun paragraf. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan saja atau WA di nomor Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.